Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita senantiasa diberikan motivasi untuk selalu belajar dan belajar. Baik, di kesempatan kali ini sejarah peminatan kelas 11 akan mempelajari sebuah bab yang cukup menarik, sebuah materi yang agak berat, tapi saya yakin kita semua bisa melewatinya, yaitu mengenai Perang Dunia I, atau dalam bahasa Inggris disebutnya World War. Perang Dunia I ini berlangsung antara 1914 sampai 1918. Apa penyebabnya? Penyebab Perang Dunia Pertama, untuk lebih mudah dalam mengingatnya, disingkat dengan mania. Apa itu mania? Militarism, aliansi, nasionalisme, imperialisme, assassination. Pertama, setiap negara masing-masing ingin memperkuat militernya. Bisa kita lihat di anggaran negara mereka dari tahun 1910 sampai 1914. Perancis mengalokasikan dana militer 10%, Inggris 13%, Rusia atau Uni Soviet 39%, dan Jerman sampai 73%. Mereka saling berlomba-lomba untuk memajukan militernya. Nah, di Perang Dunia Pertama ini juga menggunakan senjata baru. Ada mesin senapan mesin, menggunakan gas beracun, menggunakan kapal selam, menggunakan pesawat terbang, menggunakan tank. Mengapa semua ini terjadi? Kenapa waktu itu bisa menggunakan penemuan-penemuan ini? Kata kuncinya adalah revolusi industri. Kemudian alasan yang kedua, meningkatnya aliansi atau persekutuan. Ada dua blok, ada Triple Alliance dan Triple Entente. Triple Alliance ini bangsa Jerman, kemudian Austria, Hungaria, dan Italia. Sedangkan di sekutu satunya ada blok Triple Entente, ada Inggris, Prancis, Uni Soviet, atau yang sekarang negara Rusia. Ini peta Eropa. Warna merah adalah Triple Alliance, Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Sedangkan yang warna ungu adalah Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia. Sementara yang warna kuning ini adalah negara-negara yang netral atau tidak ingin ikut campur dalam Perang Dunia Perang Dunia Pertama. Penyebab ketiga adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah istilah yang merujuk pada kesetiaan tertinggi harus ditujukan kepada negara. Nasionalisme yang berlebih ini menjadikan konflik antara negara-negara di Eropa. Meskipun konflik ini sudah terjadi sebelum Perang Dunia Pertama, tapi karena adanya nasionalisme itu masih membawa dendam-dendam di masa lalu. Maka nasionalisme yang berlebihan ini kelak di kemudian hari menjadikan permasalahan. Yang keempat adalah imperialisme. Dalam konteks Perang Dunia I ini, revolusi industri menyebabkan negara-negara Eropa saling bersaing untuk meluaskan pasaran ekonominya di kawasan Asia dan Afrika. Alhasil terjadilah persaingan untuk merebut pengaruh di daerah jajahan, utamanya ini di wilayah Afrika dan Asia. Dan alasan sebab terakhir adalah terbunuhnya pangeran dari Austria Hungaria, Franz Ferdinand, dan istrinya di Bosnia waktu itu di tahun 1914. Nah, kelima sebab itulah yang kelak menjadikan penyebab terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Kemudian, apakah yang menjadikan terbunuhnya
Franz Ferdinand tadi kemudian menyebabkan Perang Dunia Pertama, alasannya adalah karena adanya domino effect, di mana peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang lain itu berbenturan secara berurutan, mempengaruhi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Di sini Austria mengumumkan kalau di balik kematian Ferdinand ini adalah Serbia. Nah, ini gara-garanya Serbia. Maka Austria mendeklarasikan perang kepada Serbia. Nah, niatan Austria ini mendapatkan dukungan untuk memerangi Serbia. Di sisi yang lain, Rusia ini membantu Serbia. Hasil Jerman dan Rusia kemudian saling bermusuhan karena membantu temannya. Akhirnya dua negara ini, Jerman dan Rusia, menyatakan untuk berperang. Jerman ini menyatakan perang kepada Rusia. Nah, Rusia ini juga punya teman lagi. Temannya itu Prancis. Prancis kemudian mendukung Rusia. Karena Prancis ini mendukung Rusia, Jerman kemudian mendeklarasikan untuk juga perang dengan Prancis. Jerman mendeklarasikan diri perang dengan Prancis. Nah, tindakan pertama yang dilakukan Jerman adalah menginvasi Belgia untuk memudahkan jalan memerangi Prancis. Nah, di sini muncul lagi negara Inggris yang memberikan dukungan kepada Belgia yang sebelumnya diinvasi oleh Jerman. Inggris karena ingin membantu Belgia, maka mendeklarasikan diri untuk memerangi Jerman. Untuk lebih sederhananya, akan saya berikan sebuah gambar. Ini Rusia, Prancis, Inggris, Serbia. Ini di blok yang sama, yaitu di blok Triple NTT. Di sisi yang lain, musuh dari Triple NTT adalah Triple Alliance, yaitu negara Italia, Austria, Hungaria, Bulgaria, Jerman, dan kemudian kerajaan Turki Utsmani ikut serta dalam Perang Dunia I. Di sini Italia awalnya itu mendukung Triple Alliance, tapi kemudian mereka berbelot untuk mendukung Triple NTT. Disinilah kalau di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang sama. Maka Italia istilahnya tega untuk mengkhianati teman-temannya sendiri dan berbelot kepada musuhnya. Nah, apa yang terjadi di Perang Dunia Pertama ini? Akhir kisah dari Perang Dunia Pertama ini adalah Jerman menyerah. Kemudian Triple Alliance memaksa mengadakan perjanjian Versailles, di mana Jerman dinyatakan bersalah dalam perang. Kemudian Jerman harus membayar perbaikan, membayar ganti rugi kepada Triple Alliance. Nah, perjanjian Versailles inilah yang kemudian dianggap Jerman tidak mengenakan. Maka Jerman waktu itu mungkin dalam hatinya tidak terima, karena mereka harus membayar ganti rugi, kemudian dinyatakan bersalah. Maka kemudian akan menyebabkan Perang Dunia yang kedua. Kemudian yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama adalah lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Tujuannya untuk mencegah peperangan di kemudian hari. Liga Bangsa-Bangsa ini merupakan cikal bakal dari adanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang sampai saat ini masih ada. Nah, mungkin demikian dulu materi kita di hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup atau japri saya secara langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.